Di sini kami akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen bisnis yang mana diampu oleh Ibu Wardani Purnamasari, SPD MPDE. Selamat menyaksikan. Memang di sini kami izin mewawancarai motivasi apa yang membuat abang tertarik untuk memulai bisnis ini? Motivasi apa untuk memulai bisnis ini? Motivasi sebenarnya kurang lebih karena pengen menambah biaya uang jajan gitu. Terus selain itu cari pengalaman juga seperti itu. Kenapa abang memilih untuk menjalankan bisnis ini? Motivasi apa ini? Enggak beda itu. Ya, kenapa abang lebih memilih untuk menjalankan bisnis ini pada bisnis-bisnis yang lain? Pertama karena saya kuliah juga, jadi banyak pertimbangan-pertimbangan kalau menjalankan bisnis lain. Kalau misalnya bisnis ini itu lebih gampang untuk mencari bahan produknya, terus juga waktunya juga fleksibel kalau dibandingkan mencari bisnis-bisnis lain juga seperti itu. Harus banget dilihatin kayak ini nih. Bisakah abang ceritakan bagaimana langkah-langkah dalam memulai bisnis? Oke. Kalau untuk memulai bisnis, yang pertama ini bisnis ini. Yang pertama itu melakukan riset pertama. Nah, melakukan riset pertama riset pasar itu riset pasar. Nah, apa? Jadi kita kayak kita nih mau jualan di mana dan apa kira-kira produk yang cocok kalau misalnya kita jualan di sini. Nah, itu pertama. Terus yang kedua mencari atau menghitung modal biaya untuk memulai bisnis, itu baik dari alat ataupun bahan. Terus seperti itu. Visi dan misi yang dilakukan oleh abang bisnis. Maksudnya? Visi dan misinya. Oh, visi misi. Kalau visi dan misi lebih tepatnya kayak harapan lah. Ya berharap kayak bisnis ini lebih besar dan harapannya lagi memiliki banyak cabang juga seperti itu. Dari mana abang mendapatkan modal awal Oh, membuka usaha? untuk modal awal itu sebelum memulai bisnis saya juga pernah kerja sama orang dan nabung. Nah, dari tabungan itu baru saya jadikan untuk modal usaha ini. Gitu. Bagaimana proses untuk mendapatkan modal yang kerja tadi? Iya, yang kerja tadi itu nabung. Kenapa abang lebih memilih untuk membuka bisnis di sini? Untuk membuka bisnis di sini, yang pertama yang saya bilang tadi kita riset pasar. Nah, di sini nih kayak mana kondisi konsumennya, terus gimana kompetitornya. Kompetitor tuh kayak pesaing. Nah, di sini bisa dibilang nggak ada gitu orang menjual produk ini. Nah, itu karena makanya yakin data outlet di sini. Terus yang kedua dilihat dari produk yang saya jual juga itu cocok untuk semua kalangan, baik yang dari orang dewasa sampai anak-anak juga. Jadi menurut saya tepat kalau misalnya saya meletakkan outlet di sini seperti itu. Abang lokasi produksi dan usaha ini dekat nggak dengan pasar konsumen? Dekat, dekat. Lokasi produksi dan usaha ini berpengaruh signifikan nggak terhadap penjualan produk? Apa tadi pertanyaannya? Lokasi? Ya,
berpengaruh signifikan, sangat berpengaruh signifikan. Nah, setelah melakukan riset tadi dan setelah berjalan juga, ternyata pemilihan tempat atau lokasi ini sangat berdampak signifikan, karena di UIN sendiri ataupun di lokasi ini juga itu mayoritas kebanyakan mahasiswa-mahasiswa yang ngekos ataupun ngontrak gitu. Jadi pasarnya dapat dan sangat berpengaruh signifikan gitu. Gimana abang menjaga kualitas dari produk yang abang jual? Oke, untuk menjaga kualitas, pertama kita memang memilih bahan-bahan yang cocok untuk kita jual pada produk itu. Itu enggak, jangan berpikir kayak pakailah yang kualitas rendah murah, cuman nanti tidak ya produk yang kita jual tuh enggak berkualitas dan pelanggan juga nggak puas gitu, seperti itu. Apa produk yang abang jual ini udah memenuhi standar nasional Indonesia atau halal gitu? Oh sudah. Kalau untuk memenuhi standar nasional, dari bahan-bahan yang kita gunakan itu udah berstandar nasional, dan alhamdulillah juga kita udah ngurus sertifikat halal dari MUI. Nah itu ada peraturan di tahun 2021 atau 2022 gitu. UMKM itu mewajibkan untuk memiliki sertifikat, dan alhamdulillah kita udah ada sertifikatnya. Gimana pengembangan dari desain produk yang abang jual? Kalau pengembangan desain produk itu saya berkolaborasi dengan teman yang paham dalam bidang desain dan visual. Nah, untuk pengembangan desain itu ya memiliki beberapa konsep dan referensi untuk desain itu. Cuman desain memang saya nggak ahli dalam bidang itu, tapi saya berkolaborasi dengan orang-orang yang berkompeten dalam desain. Ini Hmm. bagaimana abang menjaga kualitas gabudet? Itu udah tadi yang pengembangan. Cut aja. Sampai pada tahap ini, ya. Pada tahap ini, apakah saudara abang maksimal pengembangan desain? Apakah abang memiliki strategi pengembangan produk baru? Kalau untuk pengembangan produk baru pasti ada strategi yang saya gunakan. Nah, yang pertama dari produk yang saya jual juga itu memang berfokus pada varian-varian yang manis saja. Nah, namun untuk pengembangan strategi yang saya gunakan itu lebih ke inovasi dari menu yang saya jual gitu. Seperti itu. Apa yang menjadi keunggulan bersaing dari setiap produk? Boleh ulang pertanyaannya? Apa yang menjaga keunggulan bersaing dari setiap produk? Menjaga keunggulan, kalau untuk bersaing, hal yang pertama kita lakukan itu ya menjaga kualitas, terus itu pertama. Terus yang kedua, servis kita terhadap pelanggan juga itu berpengaruh dalam bersaing, seperti itu. Apa yang menjadi diferensi atau perbedaan produk abang dengan produk kompetitor yang sejenisnya? Kalau dari beberapa yang saya tinjau dengan kompetitor-kompetitor lain, banyak kompetitor-kompetitor lain yang saya temukan menggunakan bahan-bahan yang kualitasnya berkurang, maksudnya itu kualitasnya nggak baik. Nah, itu dilihat dari produk dari selai itu juga. Cuman kalau dibilang lebih banyak untung membeli produk murah, itu memang benar, tapi kualitas terhadap produk yang kita jual itu tidak bagus juga, seperti itu.